Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun, akhirnya keluar dari ruangan penyidik pada Senin malam 3 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 setelah menghabiskan waktu lebih dari 8 jam menjalani pemeriksaan di Bareskrim terkait dugaan penistaan agama yang dituduhkan pelapor kepada Panji Gumilang. Pihaknya dimintai keterangan. Panji Gumilang membuat pernyataan dengan menyapa wartawan yang menunggunya dalam bahasa Ibrani. Saya telah memenuhi panggilan dari Bareskrim. Secara pribadi, saya telah memberikan informasi yang cukup kepada penyidik untuk dapat merespon dengan baik. Saya berharap semuanya berjalan lancar, ujar Panji Gumilang. Panji Gumilang memastikan semua pertanyaan dijawab dengan tuntas saat ditanya apa yang ditanyakan dan bagaimana jawabannya. Jawabannya, semua yang ditanyakan sudah saya jawab semua. Percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik. Ada lebih 30 pertanyaan yang ditanyakan. Semua saya jawab semua dengan bagus, kata Panji. Panji Gumilang kemudian memberikan beberapa pertanyaan yang ditanyakan penyidik dan apa saja jawabannya. Yang pertama ditanya tentang riwayat hidup, sudah dijawab. Kedua ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Berapa ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan, kata Panji Gumilang. Ketika ditanya soal dugaan penodaan agama, Panji Gumilang menjelaskan pertanyaan belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, katanya. Namun ia mengaku siap jika ditetapkan sebagai tersangka. Jangan omong siap atau tidak siap, semua harus siap, ujarnya. Sementara itu, Dirtipidum Mabes Polri Brigjen Juhandani menjelaskan bahwa setelah pemeriksaan Panji Gumilang, penyidik melakukan gelar perkara dan menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan begitu, katanya, penyidik beranggapan bahwa ada tindak pidana di kasus ini dan tinggal mencari alat bukti dan menentukan tersangkanya. Belum ada alat bukti, namun penyidik sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan setelah melalui gelar perkara, katanya. Sebelumnya Panji Gumilang memenuhi panggilan dan tiba di Bareskrim sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, Senin 3 Juli 2023. Dia datang menggunakan atasan biru dengan peci. Panji Gumilang dimintai klarifikasi dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor. Kabar selesainya pemeriksaan dikonfirmasi polisi pada pukul 22.28 waktu Indonesia Barat. Berarti pemeriksaan berlangsung sekitar 8 jam. Kontroversi seputar dugaan adanya aliran sesat di pesantren Al-Zaitun telah menarik perhatian. Bahkan dugaan tindak kriminal oleh oknum di pesantren Al-Zaitun pun masuk dalam laporan. Beberapa kalangan menyerukan agar pondok pesantren Al-Zaitun diusut akibat adanya kontroversi di sana. Ada 2 laporan polisi terhadap Panji Gumilang di Bareskrim. Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP) mengajukan laporan awal nomor registrasi LP-B-163-2023-SPKT-Bareskrim Polri sesuai laporan DPP FAPP. Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center, kemudian memberikan laporan kedua, laporan tertanggal 27 Juni 2023 dan terdaftar dengan nomor LP-B-169-2023-SPKT-Bareskrim Polri. Panji Gumilang didakwa melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dalam kedua laporan tersebut. Kedua laporan tersebut dikonsolidasikan menjadi satu menurut Polri untuk dilakukan penyelidikan.
Berikut pernyataan Panji Gumilang setelah diperiksa Bareskrim Polri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam alaikum. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham cara menunggu dari Pak. Saya paham. Saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang ingin. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya temui, dan dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan, dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Pak, soal isu ada backingan dari istana itu gimana, Pak? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari istana kepada Ponpes. Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Ya, kalau dari Bapak gimana, Pak, keterangan soal isu? Sudah tidak ada hubungan apa-apa. Komentar Anda soal backingan ini, Pak. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Pak. Semua sudah dijawab. Saya sudah memberi jawaban kepada Bareskrim. Pak, ada potensi Bapak ya? Pak. Jawabannya semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi kalau saya sampaikan, nanti saudara-saudara tanya ke sana kemari lagi. Percayalah. Itu makanya Bapak sampai ke kita, Pak. Kan kita nyambungin. Percayalah. Pak, ada potensi Saya Bapak jadi tersangka. sudah memberikan jawaban yang baik. Pak, tapi kalau dipanggil lagi ke Bareskrim seperti apa, Pak? Sedikit untuk media boleh, Pak? Jawabannya apa, Pak? Dari 30 pertanyaan itu, Pak. Oh, Bapak. satu. Oke. Kamera, Pak. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke. Oke, kamera, Pak. Kamera. 3. Boleh. 10% kan? Oke, Pak. Sudah banyak 10%. Iya, Pak. Siap. Untuk kamera, Pak. 1. Kamera, Pak. Pak, kamera, Pak. Nah, begitu. Ya. Oke, memang saya bukan artis, jadi nggak bisa. Oke, Pak. Terus, Pak. 1. Oke. Dengarkan. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukum? Saya pernah dihukum 10 bulan. Ada 3 itu. Saya janji 3. Untuk terbukti penistaan agama, bersiap tetap menjadi tersangka, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap kalau tetap disebut tersangka. Siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Berarti siap dipanggil lagi sama Bareskrim, Pak? Tuntutan dari pelapor itu kan dari Kalau banyak-banyak omongan begini nggak bisa jawab. Kasih jalan, kasih jalan. Belum, Pak. Bareskrim apa lagi, Pak? Pak, siap untuk dipanggil lagi ya, Pak? Kasih jalan, kasih jalan.